gengs Boga, selamat datang di channel YouTube Warta Bogasari di program Ngobar, Ngobrol Bareng. Ngobar merupakan program podcast dari Warta Bogasari terkait dengan cerita tentang perusahaan Bogasari dan aktivitas karyawan di dalamnya. Aku Sasa, host Ngobar kali ini yang bakal nemenin kalian di episode kedua di tahun 2025 ini. Jadi gengs Boga, kali ini aku akan membahas tentang kesehatan di padatnya lingkungan kerja. Biar gengs Boga juga tetap sehat meskipun sibuk kerja. Nah, sebelum itu aku bakal spill sedikit nih tentang narasumber kali ini yang tentunya keren banget. Jadi, dokter ini pernah menjadi relawan di masa COVID di Pemprov DKI. Gak hanya itu, dia juga pernah menjadi dokter umum dan menjadi kepala instalasi gawat darurat di RS Husada. Yuk kita langsung ngobrol sama ahlinya, yaitu Dokter Candy. Halo dok, apa kabar? Kabar baik. Dokter boleh jelaskan sedikit tentang dokter dulu gak? Boleh. Jadi halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Candy Novi Agustini. Kebetulan saya dari Rumah Sakit Husada nih, gitu. Oh, Rumah Sakit Husada tuh di mana sih dok? Terus kayak fasilitasnya tuh ada apa aja? Dokter boleh jelasin? Kalau Rumah Sakit Husada itu adanya di area Mangga Besar nih, Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Dia itu rumah sakit tipe B. Jadi rumah sakit tipe B ini kami memiliki fasilitas sekitar 200-an kamar tidur. Kemudian juga beberapa fasilitasnya cukup lengkap dari spesialis sampai subspesialisnya. Kemudian ada juga kami fasilitas ada cath lab-nya gitu ya untuk pasien-pasien yang jantung. Kemudian ada juga untuk yang RSWL gitu ya. Ada juga hemodialisa. Kemudian ada juga untuk gastroskopi seperti gitu, endoskopi itu kita bisa. Jadi pada dasarnya kami cukup lengkap rumah sakit tipe B gitu. Di Rumah Sakit Husada ini bisa pakai asuransi gitu nggak sih dok? Atau BPJS gitu? Oke, kalau di Rumah Sakit Husada kami bisa nih. Jadi kita sudah banyak bekerja sama dengan beberapa asuransi. Selain asuransi, kami juga bekerja sama dengan BPJS. Jadi kita asuransi bisa, BPJS bisa, umum juga bisa. Gitu. Oke, baik dok. Aku langsung tanya-tanya aja nih ya. Oke, Dokter Candy nih, dari pengalaman dokter, apa sih penyakit yang umumnya dialami sama para pekerja yang kayak kita nih di lingkungan pabrik nih? Terus kayak kenapa penyebab munculnya penyakit-penyakit tersebut? Oke, jadi yang sering terjadi di pabrik gitu ya. Jadi penyakit-penyakit ini biasanya sering muncul karena beberapa faktor sih ya, terutama adalah faktor dia tuh kumulatif gitu. Jadi kayak paparan dalam jangka waktu yang panjang, frekuensinya sering, kemudian yang berikutnya adalah kecelakaan kerja. Sebenarnya kira-kira yang paling rentan nih paparannya seperti apa? Bisa gara-gara paparan secara fisik, secara biologi, kemudian ergonomi, kimia, biologis dan segala macamnya gitu. Berarti kita harus hati-hati banget nih ya, apalagi terutama ya buat paparan fisik ya dok ya. Betul. Mungkin yang paling sering banget duluan dirasain kali ya, itu paparan fisik kali ya, badannya pegel-pegel, sakit badannya, mungkin seperti itu gitu. Terus nih dok, kan jam kerja pabrik nih umumnya kan 24 jam atau yang kalau misalnya di Bogasari ini dibagi jadi 3 shift. Nah, ada tuh istilah kayak 4P, pola tidur, pola makan, pola olahraga, dan pola pikiran, Iya, itu sebenarnya pendapat dokter tuh gimana sih? Ini bisa nggak sih menjaga kayak kesehatan kita dari 4P itu? Oke, aku kan dokter nih ya, dulu juga jaga malam nih kita. Ada shift malam, shift siang, shift pagi, sama nih kayak Bogasari ada 3 shift. Kalau ditanya ya, secara pengalaman shift malam tuh enak gak sih dok? Aduh, sebenarnya agak lebih capek sebenarnya dibandingin shift pagi atau shift siang. Kalau untuk yang mengenai pola 4P aku setuju banget sebenarnya. Karena pada dasarnya 4P itu yang dari pola makannya, pola tidurnya, pengelolaan stresnya, itu memang membantu banget untuk menjaga sebenarnya stamina kita seperti itu. Jadi menurutku itu penting banget sih untuk kita tahu gitu. Tapi menurut dokter nih, para pekerja yang terutama di shift malam, gimana sih cara menjaganya selain 4P ini? Kayak secara kan metabolisme tubuh mereka kan bekerjanya terbalik ya dok ya. Kayak misalnya tidurnya di siang dan bangunnya di malam kayak gitu. Kan kayak misalnya kalau makan malam gulanya lebih tinggi. Lebih rawan atau
Gimana itu dok cara mencegahnya? Kalau kita sih mungkin saran sih ya untuk menerapkan beberapa pola sebetulnya. Jadi untuk teman-teman yang shift malam, sebenarnya nggak cuma shift malam ya, cuman karena kita lebih banyak yang lebih concern ke shift malam karena berkaitan dengan irama sirkadian. Sebenarnya irama sirkadian itu irama tubuh sebenarnya yang sudah diatur dalam 24 jam. Nah, ada beberapa tips sih sebenarnya dari aku kalau misalnya teman-teman lagi jaga malam gitu ya. Jadi tuh dari sebelum dan sesudah jaga malam tuh kita atur pola tidurnya. Yang pertama, kalau misalnya sebelum jaga malam, usahakan untuk istirahatnya cukup. Pola tidurnya juga tetap cukup. Usahakan 2-3 jam sebelum jaga shift malam itu bisa dibawa tidur dulu nih. Setelah itu pulang shift malamnya nih, pulangnya nih pagi hari, usahakan langsung untuk tidur sekitar 3-4 jam. Jangan juga langsung yang tidur dibablasin nih, tidur pagi bangunnya malam, nanti malamnya lagi mau tidur nih jadi susah. Sehingga tidur saja 3-4 jam setelah shift, langsung dibawa tidur dan istirahat, biar nanti setelah itu beraktivitas kembali sehingga di malam hari dia mulai bisa menyesuaikan pola tidur seperti biasa. Terus nih selama jaga malam biasanya nih ya, kalau saya aja dulunya juga kadang-kadang kalau misalnya lagi jaga malam tuh suka ngemil makan berat ya. Saya nggak rekomen nih kita makan makanan berat karena itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Sama makan makanan yang terlalu manis sih sebenarnya, nggak terlalu untuk kesehatan kedepannya, nggak terlalu baik juga sebenarnya. Itu sih paling gitu. Tapi untuk pola olahraganya gimana tuh dok cara ngaturnya, karena kan kalau shift malam misalnya nih udah capek nih paginya, terus siangnya bangun kayak aduh capek, misalnya badan pegel, terus kayak mau waktu olahraga nggak ada. Nah itu tuh cara naruh sempet waktu buat olahraga itu gimana dok? Sebenarnya ya kalau shift malam, coba di sini shift malamnya mulai jam berapa? Jam 8 9 malam sampai jam 7 pagi berarti ya. Oke, berarti kita kan ada waktu nih sebenarnya dari pagi sampai jam 6 lah, jam 6 gitu ya, jam 6 jam 5. Sebenarnya balik lagi harus berkomitmen kuat untuk mau berolahraga. Harus disempetin, diselip-selipin untuk tetap bisa beraktivitas. Gak perlu yang olahraga itu nggak usah yang lama, nggak usah yang harus sampai 2 jam 3 jam, enggak. Cukup kamu kerjain itu dalam 30 menit sampai 60 menit itu sebenarnya cukup. Itu bisa membantu untuk menjaga stamina sih gitu. Berarti 30 menit tuh sudah cukup banget ya dok? Betul, nanti tinggal dikerjakan secara rutinan gitu. Terus dok, ini kan ada salah satu penyakit nih yang paling sering sama tiba-tiba banget datangnya, terus yang kayak nakutin banget gitu, kayak Betul. serangan jantung kan. Terus gimana sih dok cara kita tuh tahu dan mengenali tanda-tanda tuh kalau misalnya tuh kita tuh yang berpotensi atau yang terancam gitu loh terkena serangan jantung? Pertama, untuk serangan jantung kita kenali dulu nih faktor resiko serangan jantung. Pertama kita lihat dulu nih apakah ada salah satu sebenarnya perokok ya. Perokok memiliki resiko besar. Resiko itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Kalau yang nggak bisa diubah tuh seperti usia. Usia tua biasanya lebih dari 45 tahun dia lebih beresiko. Jenis kelamin, menurut penelitian lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada wanita. Kemudian setelah itu tadi kan berarti umur sudah, terus usia sudah gitu ya. Kemudian jenis kelamin sama genetik sih sebenarnya. Nah, faktor berikutnya ada faktor yang kedua yang nggak bisa diubah nih atau yang bisa kita kendalikan, pola hidup salah satunya. Iya dong. Misalnya merokok gitu kan ya. Kemudian juga riwayat penyakit. Hipertensi, diabetes, sama yang nggak boleh lupa adalah kontrol berat badan. Sebenarnya obesitas merupakan salah satu faktor resiko juga gitu. Oke dok, berarti sebenarnya dari pola hidup sama pola makan ya, lebih ke pola hidup dan pola makan. Berarti kayak perokok lebih berpotensi buat kena serangan jantung, jadi jangan merokok ya gengs, boga. Betul ya. Oke, terus ada istilah juga nih dok, namanya sindrom metabolik yang menyasar para pekerja. Itu sebenarnya apa sih dok, sindrom metabolik itu? Oke, untuk sindrom metabolik sendiri sebenarnya itu dia tuh kumpulan ya, sekumpulan kondisi gitu kan ya, yang akhirnya bisa menyebabkan
menyebabkan tadi balik lagi serangan jantung, diabetes gitu kan ya, gangguan lipid atau lemak gitu. Jadi dia sama, ada beberapa kriteria. Yang paling penting adalah pertama kita lihat dari obesitas. Biasanya kita ukur nih dari lingkar perut gitu kan ya. Kita lihat lingkar perut. Untuk yang Malaysia biasanya untuk laki-laki tidak lebih dari 90 cm. Kalau untuk wanita nggak lebih dari 80. Kemudian tensi darah nih nggak lebih dari 130/80. Kemudian untuk gula puasa untuk tidak lebih dari 100 seperti itu. Maksudnya gula puasa itu apa, Dok? Jadi gula puasa adalah gula yang kita periksakan pada saat kondisi kita puasa. Biasanya puasanya itu 10 sampai dengan 12 jam. Jadi ini untuk salah satu untuk bagaimana cara kita menegakkan diagnosa dari diabetes sebetulnya. Jadi sindroma metabolik kalau kita perhatikan mungkin dia lebih banyak orang-orang cukup familiar dengan yang namanya diabetes atau kencing manis ya kalau di luaran gitu. Nah, diabetes sendiri memang dia ada diabetes tipe 1 dan tipe 2 gitu. Jadi itu kita tegakinnya dari cek gula darah puasa 2 jam, HbA1c semarker per 3 bulan gitu. Oke, Dok. Kita kan udah banyak bahas nih tentang kesehatan biologis. Nah, sekarang aku mau nanya, menurut dokter mengenai kesehatan mental para pekerja nih gimana sih? Apa yang bisa di-sharingin buat Gengs Boga nih? Oke, untuk Gengs Boga ya. Untuk yang kesehatan mental, menurut saya tuh salah satu aspek yang penting juga sebenarnya kesehatan mental. Karena kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ada kendala gitu ya, itu bisa mempengaruhi produktivitasnya. Kalau misalnya terus konsentrasinya, takutnya nanti agak terganggu sehingga berpengaruh ke keselamatan dia kerja seperti itu. Untuk saran berarti kalau kata anak zaman sekarang work balance ya, atau ya kan. Jadi antara kerja sama pola hidup gitu ya, pengendalian stres seperti itu kalau bisa dilakukan secara seimbang seperti itu. Oke, Dok. Nih aku udah mau terakhir nih. Aku nanya dulu ya. Gimana sih, Dok, cara buat daya tahan tubuh kita tuh tetap fit dan gak gampang sakit, apalagi kan cuaca di Jakarta ini kayak kadang mendung, kadang panas, bikin kita tuh jadi demam, tiba-tiba flu gitu, Dok. Ya, balik lagi nih, tadi ada pertanyaan yang soal 4P ya kan. Sebenarnya bisa untuk gimana caranya mengendalikan daya tahan tubuh ya. Coba kita balik lagi ke 4P. Dari pola istirahat, pola tidur, cukupkan 7 sampai 8 jam. Dehidrasinya cukup, cairannya cukup, 2-3 liter per hari. Kemudian olahraga biar stamina-nya lebih cukup. Kemudian bisa juga dari tidak lupa sih sebenarnya pola makan ya. Pola makan adalah makan makanan yang mengandung nutrisi yang cukup. Jadi itu sebenarnya kayak vitamin C gitu ya, bisa dapat dari buah-buahan, terus bisa juga dari tinggi serat. Kemudian tahu tempe, sesederhana tahu tempe bisa mengandung banyak kandungan kacang-kacangannya, bisa mengandung juga protein seperti itu ya, ada zincnya. Terus bisa nanti kalau misalnya kira-kira pola makan yang nggak terlalu baik nih, boleh dibantu dengan suplemen seperti itu. Dan terakhir sih ya, lupa kelola stres dengan baik karena itu bisa mempengaruhi semuanya gitu. Ingat, Gengs Boga, jangan stres. Oke. Betul. Dok, ini pertanyaan terakhir, menurut dokter seberapa pentingnya nih edukasi kesehatan bagi para pekerja kayak khususnya di lingkungan pabrik ini? Menurut aku sih penting banget ya, karena dengan adanya edukasi mengenai kesehatan itu otomatis berpengaruh dengan keselamatan dia kerja. Jadi harus banget menjelaskan kepada teman-teman pekerja itu kondisinya seperti apa, dan pastikan bahwa teman-teman pekerja itu mengikuti prosedural penggunaan APD sebenarnya. APD itu kan disetting oleh petugas K3 sedemikian rupa sesuai dengan kondisi pabriknya, kantornya, sehingga cukup aman untuk para pekerjanya gitu. Oke, Dok, kan kayak dokter tahu nih, Gen Z zaman sekarang kalau misalnya kerja dikit-dikit kopi, dikit-dikit kopi susu, dikit-dikit
kayak minuman yang manis-manis lah, kayak di kafe, mau di kantor pun kita minumnya juga kopi kan, kopi susu gula aren. Nah, menurut dokter tuh bahaya gak sih kalau keseringan gitu, kayak ketergantungan lah istilahnya. Kayak setiap hari harus ngopi, kalau nggak ngopi tuh kayak kurang gitu. Oke. Karena berhubung ngomongin kopi ya, kalau kita lihat sebenarnya kandungan gulanya sih harus kita perhatikan. Kandungan gula yang tinggi atau berlebihan konsumsinya menjadi salah satu faktor yang tadi kita bahas nih mengenai penyakit sindroma metabolik. Salah satu kan ada diabetes nih. Nah, dari gula yang tinggi itu biasanya dia bisa menjadi salah satu faktor pemicu nih untuk bisa terjadinya sindroma metabolik. Kemudian yang paling sering ditemukan adalah yang modelnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus tuh apa? Nah, diabetes mellitus itu merupakan, kalau orang taunya tuh kayak kencing manis ya lihat kalau di orang awam. Nah, diabetes mellitus itu sebenarnya kita ada dua nih tipenya secara umum yang sering diketahui adalah tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak. Kalau yang tipe 2 ini biasanya terjadi pada orang-orang dewasa. Jadi dia ada masalah lah dari produksi insulinnya atau ada masalah dari organnya gitu. Gimana sih dok cara kita tahu nih misalnya kita kena diabetes atau ciri-ciri kayak kita pernah diabetes lah istilahnya? Ya, oke. Jadi untuk diabetes sendiri, jadi yang paling pertama adalah kita harus melakukan screening nih. Yang seperti yang dijelaskan di awal, screeningnya itu pertama adalah bisa screening menggunakan gula darah puasa. Setelah itu periksa juga gula darah sewaktunya, gula darah 2 jam setelah makan. Kemudian ada juga marker yang dilakukan per 3 bulan, yaitu HbA1c. Selain dari screening tersebut, nah screening ini kapan sih kita bisa melakukannya? Sebenarnya nggak harus hari khusus, itu bisa jadi bagian dari medical check-up yang kita lakukan secara rutin sehingga kita lebih tahu nih gitu, lebih awal atau terdeteksi lebih awal. Yang paling kita concern, jadi itu kan kadar gula itu ada yang normal, ada yang pre-diabetes. Begitu dia masuk dalam kategori pre-diabetes, biasanya dia akan langsung kita lakukan screening yang lebih lengkap seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian kalau masuk kategori berikutnya adalah diabetes. Kalau untuk yang gula darah puasa, kita concernnya adalah di bawah 100 nih. Kalau misalnya dia 100 sampai 126, dia tuh masuk dalam kategori pre-diabetes. Makanya akan dilakukan screening lanjutan nih yang lebih lengkap gitu untuk kita menegakkan diagnosa diabetesnya. Setelah itu masuk dalam, kalau misalnya sudah lebih dari 126 gitu ya, nanti dia masuk dalam kategori diabetes. Nanti kita lihat nih diabetesnya itu yang tipikal yang terkontrol atau tidak terkontrol gitu. Oke dok, berarti kalau misalnya dia kalau udah gula darah 120 misalnya itu berarti udah pernah diabetes ya, harus hati-hati. Betul, untuk yang gula darah puasa ya hasil pemeriksaannya boleh langsung dilakukan pemeriksaan. Sama nih biasanya kelihatannya seperti apa sih gejalanya? Kadang-kadang nih nggak ada yang signifikan gejalanya. Cuma kita perhatikan lebih sering minum, gampang haus, minumnya banyak, makannya banyak, tapi berat badannya turun. Biasanya makan dari 3 gejala tersebut, kemudian hasil gulanya meningkat, hasil screening laboratoriumnya meningkat, biasanya kita masukkan dalam kategori diabetes dan biasanya perlu treatment atau terapi dengan obat-obatan anti diabetes. Tapi selain treatment itu ada nggak sih dok cara buat kayak mengurangi lah atau menghilangkan diabetes ini? Nah, sebetulnya semua kembali ke pola makan ya, sebenarnya pola makan dan pola hidup. Kalau dari teori sebenarnya kalau misalnya kita ketahuannya pertama kali ini belum ada riwayat sebelumnya, belum pernah konsumsi obat sebelumnya, kita lihat nih kadar yang pertama berapa. Oh kira-kira dia masih semi-semi nih, 150 misalnya atau 120. Yang disarankan pertama kali secara teoritis adalah dengan memperbaiki pola hidup selama 1 bulan. Kalau ternyata, tapi dengan konsistensi kuat ya, maksudnya gitu. Tapi kalau ternyata dalam perubahan pola hidup selama 1 bulan itu tidak terjadi perbaikan, hasilnya tetap masih sama, hasil pemeriksaan screeningnya masih tidak ada perubahan secara signifikan, maka di situ ada tempatnya kita untuk mulai dengan obat-obatan. Jadi kalau misalnya orang diabetes konsumsi obat tuh kayak sampai habis doang atau
berkepanjangan gitu? Enggak, kalau untuk diabetes kita mengkonsumsi obatnya sebenarnya seumur hidup karena diabetes sendiri sebenarnya dia tuh kalau cancer kita tahu dia progresivitasnya sangat amat cepat. Kalau diabetes progresifnya sebenarnya enggak terlalu cepat, tapi pelan-pelan tapi pasti memberikan kerugian. Kerugiannya berbeda dari ujung kepala ke ujung kaki istilahnya. Mata bisa kena, saraf bisa kena, jantung nanti bisa kena, ginjalnya juga bisa kena. Itu sih kalau komplikasinya gitu. Jadi harus hati-hati untuk yang harus memperhatikan untuk yang diabetes dan dikontrol dengan obat-obatan dan pola hidup sih. Serem juga ya gengs, jangan kurangin kopi gengs. Kita kalau kerja nggak apa-apa kok nggak ada kopi. Yang penting kita hidupnya sehat. Untuk beraktivitas ya. Makasih ya Dokter Candy buat waktunya dan udah sharing nih ke gengs Boga kayak ilmu-ilmunya yang bermanfaat banget. Jadi kita tuh tahu kayak misalnya penyakit diabetes, hipertensi, jantung kayak gitu-gitu bisa berbahaya banget loh. Apalagi buat kita nih yang suka ngemil-ngemil kopi setiap hari. Terus jangan lupa buat olahraga dan makan yang bergizi ya dok ya. Makan yang banyak seratnya. Nah begitu. Jadi kerja itu harus, kesehatan itu wajib gengs Boga. Sampai jumpa di episode ngobar selanjutnya ya gengs Boga. Jangan lupa di komen, di follow, di subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kita yaitu Warta Bogasari buat tahu konten-konten menarik selanjutnya. Dadah, saya Sasa, pamit undur diri ya. Dadah gengs Boga.